Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa Atanabila dari kelas MIPA 2 semester 6, nomor absen 20. Jadi melalui video ini saya akan melakukan ujian praktik matematika peminatan yang diampu oleh Ibu Fitri. Jadi kemarin Ibu sudah mengirimkan petunjuk teknis yang di dalamnya terdapat soal. Di dalam petunjuk teknis ini terdapat 3 fungsi, yaitu fx, gx, dan hx. Untuk mengetahui fungsi itu secara lengkap, saya harus mencari ketentuan-ketentuannya terlebih dahulu, yaitu ada A, B, dan C. Jadi soal dikatakan A adalah angka puluhan dari nomor urut kalian. Jadi didapatkan A adalah 2, A sama dengan 2 karena nomor urut saya 20. Kemudian lanjut ke B. B adalah angka satuan dari nomor urut kalian, sehingga didapat B sama dengan 0, karena angka satuan dari 20 adalah 0. Kemudian C adalah nomor urut kalian, sehingga didapat C sama dengan 20. Nah, dari ketentuan-ketentuan ini yang sudah saya tulis di sini, sehingga saya dapat mengetahui fungsi-fungsinya secara lengkap. Yang pertama ada fx, di soal dikatakan fx sama dengan cos ax plus pi per 2, sehingga didapatkan fx sama dengan cos 2x plus pi per 2. Kemudian gx sama dengan cos bx plus pi per 2, sehingga didapatkan gx sama dengan cos pi per 2 karena b dari nomor urut saya adalah 0. Kemudian lanjut ke hx sama dengan cos cx plus pi per 2, sehingga didapatkan hx sama dengan cos 20x plus pi per 2. Kemudian di soal dikatakan untuk membuat kesimpulan berkaitan dengan grafik fungsi fx, gx, dan hx. Nah, untuk dapat menyimpulkan fungsi-fungsi tersebut, saya sudah menggambarkan ketiga fungsi ini di dalam aplikasi Desmos. Yang pertama ada fungsi fx. Ya, fungsi fx tadi didapatkan bahwa fx sama dengan cos 2x plus 90. Kemudian di soal dibatasi dengan batas 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360, sehingga daerah hasil adalah daerah yang berarsir berwarna hijau muda. Kemudian yang berwarna merah ini adalah grafik fungsi fx. Nah, dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa amplitudo dari grafik di sini adalah 1 ya. Di sini 1. Kemudian dapat kita ketahui pula bahwa periode dari grafik ini adalah 180, yang berarti sudah mencapai satu putaran pada 180 derajat. Di sini 180 derajat. Kemudian dapat pula kita ketahui bahwa fungsi ini adalah fungsi yang bergeser sejauh 45 derajat. Ya, dia bergeser 45 derajat ke kiri ya. Untuk membandingkannya, fungsi yang digeser ini saya akan menambahkan fungsi yang tanpa plus 90. Saya misalkan Wx sama dengan cos 2x. Ya, sama-sama warna merah ya. Ya, jadi untuk fungsi yang ini, yang menjadi fungsi pembanding kita, apabila tidak ditambah 90, seharusnya dia berada di 0 derajat. Namun, pada fungsi yang terdapat di soal fx sama dengan cos 2x plus 90, titik pertamanya dia bergeser ke kiri sebanyak 45 derajat. Yang seperti koordinat yang ada pada layar. Ya, kemudian untuk mengetahui perbandingan periode, ini saya hapus ya cos 2x-nya. Periode di sini tadi saya katakan bahwa periode dari fungsi ini adalah 180 derajat. Untuk fungsi cos yang biasa, periodenya adalah, saya misalkan px sama dengan cos
X. Dia mencapai satu putaran pada tepat 360 derajat. Ya. Kemudian saya lanjut kepada fungsi yang kedua, yaitu fungsi Gx. Ya, baik, fungsi Gx di sini ditambahkan oleh garis yang berwarna merah yang tepat berada di sumbu X dengan batas 0 kurang dari X dan kurang dari 360 derajat, di mana daerah hasil adalah daerah yang berwarna hijau muda. Dia tidak membentuk kurva ya, karena cos 90 adalah 0, sehingga dia membentuk garis lurus tepat pada sumbu X. Dapat kita bandingkan dengan fungsi Qx yang merupakan cos X. Kemudian di sini tidak terdapat periode dan tidak digeser sama sekali. Kemudian kita lanjut ke fungsi yang ketiga. Ya, fungsi yang ketiga adalah Hx sama dengan cos 20x plus 90. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gelombang dari daerah 0 sampai 360 derajat sangat banyak jika dibandingkan dari fungsi-fungsi yang sebelumnya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa periode dari fungsi Hx ini adalah 18 derajat. Bisa kita lihat di sini, ya. Ya, tepat 18,0 untuk mencapai satu putaran. Kemudian diketahui juga dari fungsi tersebut bahwa fungsi ini merupakan fungsi yang bergeser sejauh 4,5 derajat ke sebelah kiri. Jadi bisa kita lihat, saya misalkan di sini fungsi Qx sama dengan cos 20 X. Ya. Nah, ya sama-sama warna merah ya, Nak. Tapi saya pencet nih, coba. Untuk supaya, nah, dan terdapat titik-titik itu merupakan fungsi yang tidak digeser. Sebentar. Nah, dia jika tidak digeser penampakannya seperti ini ya. Bisa kita lihat di sini fungsi Hx adalah fungsi yang digeser 4,5. Ya, 4,5 derajat. Kemudian selain itu amplitudo dari fungsi ini juga dapat kita lihat tepat di angka 1 ya. Saya hapus untuk fungsi Qx-nya supaya lebih jelas. Nah, tepat di angka 1. Oke, baik. Sehingga dapat saya simpulkan dari ketiga fungsi tersebut, di sini sudah saya tuliskan di dokumen. Jika kita ambil rumus umumnya menjadi Px sama dengan A cos Kx plus minus C, dengan A adalah amplitudo dan K adalah penentu periode, dengan rumus periode atau T sama dengan 2pi per mutlaka. Kemudian C adalah penentu pergeseran dengan rumus C per K. Di sini saya tulis plus atau minus karena jika dia plus, fungsi akan bergeser ke sebelah kiri, dan jika dia minus, fungsi akan bergeser ke sebelah kanan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.